Hari itu, sinar matahari yang terik memangkar dengan ganasnya di langit kampung terpensil. Sepotong surga yang tersembunyi di balik rerimbunan pohon-pohon rindang tampak begitu menggiurkan, menawarkan tempat perlindungan dari terik panas yang menyengat. Namun, apa yang tersembunyi di dalamnya bukanlah surga, melainkan kengerian yang tak terbayangkan. Rika, seorang gadis muda berusia 20 tahun, memutuskan untuk mengunjungi neneknya yang tinggal di sebuah rumah tua di tengah hutan yang lebat. Perjalanan yang seharusnya singkat dan mudah, tetapi Rika merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika dia memasuki hutan, atmosfer seakan berubah, dan rasa khawatir mulai merayap di hatinya. Rika terus berjalan menyusuri jalan setapak yang diliputi oleh dedaunan yang kering dan rerumputan yang tinggi. Tidak ada suara kecuali kikauan burung yang terdengar samar di kejauhan. Dia menggenggam erat tas jinjingnya, mencoba menguatkan diri meskipun rasa takut terus menyelimuti pikirannya. Waktu terus berlalu, dan Rika menyadari bahwa dia tersesat. Semua jalan yang ditemuinya terlihat sama dan tidak ada petunjuk yang jelas. Hati Rika berdegup kencang saat dia menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang bahaya. Rasa panik mulai melanda, tetapi dia memaksakan diri untuk tetap tenang. Malam mulai menjelang, dan Rika tidak memiliki pilihan selain mencari tempat berlindung. Dia melihat sebuah rumah kecil yang berdiri jauh di kejauhan, tampak seperti rumah kosong yang ditinggalkan. Tanpa pikir panjang, Rika berlari ke arah rumah tersebut, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Tapi saat dia mencapai pintu depan rumah itu, dia merasakan kehadiran yang mencekam. Suara gemerincing besi dan angin berdesir di sekitarnya. Rika mendorong pintu itu perlahan, dan ketika dia masuk, semua pintu dan jendela tertutup rapat. Di dalam rumah, kegelapan menyelimuti segala sudut. Suasana sunyi yang mencekam membuat bulu kuduk Rika merinding. Dia mencoba menyalakan lampu, tetapi tidak ada aliran listrik. Dia terpaksa harus mengandalkan senter ponselnya untuk melihat sekeliling. Senter ponsel Rika menerangi lorong gelap yang suram. Dia berjalan perlahan, mencoba menemukan petunjuk atau tanda keberadaan manusia. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin kuat perasaan bahwa dia tidak sendirian. Saat Rika mencapai ruangan tengah, dia mendengar suara langkah kaki di atas tangga. Suara itu semakin dekat, semakin cepat. Dia melihat ke atas, dan terkejut melihat seorang sosok bayangan mengintip dari ujung tangga. Sosok itu berdiri di tempat yang gelap, dengan matanya yang memancarkan cahaya merah. Dengan hati yang berdegup kencang, Rika berlari menuju pintu belakang, tapi pintu itu terkunci rapat. Keputusasaan merayap di dalam dirinya saat dia menyadari bahwa dia terjebak di dalam rumah yang kelam dan menyeramkan itu. Sosok bayangan semakin mendekat, dan Rika tahu dia harus melawan rasa takutnya. Dia berbalik menghadapinya, berusaha menemukan keberanian dalam dirinya. Tetapi ketika cahaya senternya menyinari wajah sosok itu, Rika terperangah. Itu adalah wajahnya sendiri, tapi berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Matanya memancarkan cahaya merah menyala, dan senyumnya penuh dengan kejahatan. Rika menggeram ketakutan, menyadari bahwa dia sedang menghadapi sisi gelap dari dirinya sendiri. Dalam keputusasannya, Rika berteriak meminta pertolongan, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan rumah itu. Tidak ada yang bisa mendengarnya. Dia terjebak di dalam perangkap gelap yang dia sendiri telah masuki. Rika terpaku di tempat, matanya terbelalak menyaksikan wajah mengerikan yang mirip dengannya sendiri. Dia merasakan adrenalin mengalir dalam darahnya, memaku hatinya untuk bertahan. Dengan langkah ragu, dia mengambil langkah mundur berusaha menjauh dari sosok yang menyeramkannya. Namun, sosok bayangan itu terus mendekat dengan gerakan cepat. Rika merasakan kehadiran jahat yang mencekik lehernya, membuatnya sulit bernapas. Dia merasa terjebak dalam perangkap gelap yang tak terduga. Dalam kepanikannya, Rika berusaha memanggil bantuan. Suaranya terdengar bergema di dalam rumah kosong itu, tetapi tidak ada jawaban yang datang. Sepertinya dia benar-benar sendirian dalam pertempuran melawan dirinya yang gelap. Tiba-tiba, cahaya samar-samar muncul dari lorong samping. Rika memandang ke arahnya dan melihat seberkas cahaya terang dari lampu senter yang menyinari sekelilingnya. Sebuah kelegaan singkat melintas di dalam hatinya.
Rika mengambil langkah cepat menuju sumber cahaya, menggabaikan bayangan, menyeramkan yang terus mengikutinya. Cahaya senter mengungkapkan sebuah ruangan dengan dinding yang terlipat seperti sebuah lorong bawah tanah yang tersembunyi. Tidak ragu lagi, Rika melangkah masuk ke lorong gelap itu. Keputusannya mengikuti terang itu, berharap menemukan jalan keluar dari mimpi buruk yang melanda dirinya. Dia berlari tanpa henti, hatinya dipenuhi dengan harapan agar bisa melarikan diri dari ketakutan yang tak berujung. Namun, semakin dalam dia masuk ke lorong itu, semakin kuat kehadiran sosok bayangan yang mengejarnya. Dia merasakan hembusan napas dingin di lehernya, merasakan sentuhan tak kasat mata yang mencekik jiwanya. Rika terus berjuang, berusaha mempertahankan secerkah harapan yang masih tersisa. Setelah beberapa saat berlari tanpa henti, Rika akhirnya mencapai ujung lorong gelap itu. Dia terkejut ketika melihat cahaya matahari memangkar di hadapannya. Rika keluar ke permukaan, menemukan dirinya berdiri di tepi sebuah sungai yang menyejukkan. Dia menatap ke belakang mencari jejak sosok bayangan yang mengikutinya, tetapi tidak ada yang terlihat. Apakah itu hanya khayalan atau nyata? Rika tidak yakin. Yang pasti, dia merasa lega karena berhasil keluar dari situasi yang mencekam. Rika mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Dia mengenang perjalanan mengerikan yang baru saja dialami dan menyadari betapa beruntungnya dia bisa keluar dari sana dengan selamat. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan pengalaman itu dan akan selalu berterima kasih atas hidup yang diberikan kepadanya. Mengumpulkan keberanian yang tersisa, Rika memulai perjalanan kembali ke rumah neneknya. Meskipun tubuhnya lelah dan pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan mengerikan, dia tahu bahwa dia harus melanjutkan perjalanan dan menemui neneknya. Langit berubah menjadi warna oranye saat matahari terbenam dan Rika akhirnya tiba di rumah neneknya. Dia merasa lega melihat bangunan yang akrab dan hangat, melupakan sejenak kengerian yang baru saja dia alami. Nenek Rika dengan gembira menyambut kedatangannya, tak menyadari betapa trauma kukunya setelah perjalanan yang menakutkan. Rika memeluk neneknya dengan erat, merasakan kehangatan dan cinta yang memenuhi hatinya. Ketika malam tiba, Rika duduk di kamarnya, memandangi langit yang gelap dari jendela. Dia membiarkan cerita horor yang dia alami menjadi pengalaman yang tak terlupakan dalam hidupnya, meskipun masih ada rasa takut yang tersembunyi di dalam dirinya. Rika berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi lebih kuat dan tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hidupnya. Dalam keheningan malam, Rika memejamkan mata dan berdoa agar kengerian yang dia alami tidak pernah terulang kembali. Dia mengucapkan terima kasih atas keselamatan yang diberikan kepadanya, berharap bahwa keberanian dan ketabahannya akan selalu menuntunnya dalam menghadapi kegelapan yang tersembunyi di dalam dirinya dan dunia di sekitarnya. Disclaimer, cerita yang diuraikan di atas adalah cerita fiktif semata. Semua karakter, kejadian, dan dialog dalam cerita ini tidak berasal dari kehidupan nyata. Ini adalah karya imajinasi dan hanya ditujukan untuk hiburan semata.